Selamat hari Senin, hari yang sibuk untuk kebanyakan orang ya. Kecuali aku, bisa jalan-jalan keluyuran ya ampun. Ya, ini hari yang cerah. Aku masih belum biasa video landscape gini, lihatnya kemana gitu. Coba kalau buka kacamata, bener nggak lihatnya ke sini ya? Ya inilah namanya dedikasi ya, walaupun nggak biasa gitu. Tetap harus belajar. Oke, sekarang pakai kacamata lagi dulu supaya bisa lihat kemana perginya, karena sambil jalan kaki ini menikmati cuaca cerah di London walaupun agak berangin. Laporan cuaca. Ya, ini jalan-jalan dalam rangka apa? Yang kenal aku, yang sudah kenal aku biasa lah ya, maksudnya walaupun kenal di YouTube, walaupun baru udah 2 bulan belum sih, walaupun baru sebentar gitu. Kalau yang baru kenalnya di YouTube gitu, biasalah ya, suka jalan-jalan keluyuran. Kalau lagi nunggu kerjaan atau apa, ini juga lagi nunggu kerjaan sih, tapi masih lumayan. Beberapa jam lagi. Ini karena uploadnya nggak langsung ya. Kalau misalnya aku kasih subtitle, sebenarnya males udah ngasih subtitle gitu, walaupun otomatis gitu di CapCut harus tetap ngedit gitu. Kadang-kadang udah nggak telaten ngeditnya supaya cepet-cepet upload karena harinya sudah mau habis nih, hari Seninnya kalau di Indonesia. Jadi, tapi ini jalan-jalan tadi habis. Pagi sudah lari, sudah sempat meditasi. Ini dalam rangka menghayati peran. Peran apa? Mau main film ya? Nggak main filmnya udah. Main filmnya udah beberapa tahun lalu tapi belum keluar-keluar. yang tersinggung mohon ya dirilis segera. Menghayati peran kehidupan. Menghayati peran kehidupan. Aku mau mencoba mendalami going with the flow gitu. Gimana sih sebenarnya mengikuti arus kehidupan, aliran kehidupan gitu, tanpa penolakan, tanpa resisten ya. Kalau di listrik gitu ya. Ya, tanpa penolakan, jadi mengurangi masalah gitu. Mengurangi masalah, karena masalah itu kan konflik antara yang diinginkan dengan apa yang sekarang dimiliki atau dijalani ya. Jadi yang punya goal, yang punya banyak goal, yang punya banyak target, kuramalkan masalahnya banyak. Bukan kuramalkan, kupikir ya, masalahnya banyak karena banyak sekali konfliknya. Karena maksudnya target kan berarti belum dicapai gitu. Jadi ya, mendengarkan suara angin. Wah, tanamannya sudah berwarna-warni. Sudah mulai banyak daun yang mengering, bunga yang mengering. Peninggalan musim semi. Ya beginilah hidup. Kadang-kadang nggak ada yang harus dibahas gitu. Ada sih kalau mau cari-cari. Walau kalau misalnya ada hari yang
ada saat dimana tidak ada hal-hal yang bisa dibahas atau mungkin perlu dibahas, ingin dibahas, ya jalani aja. Tuh, nggak perlu cari-cari. Kalau mau cari-cari banyak, ya ampun. Ya ampun, notifikasi ya. Yang gosip inilah, gosip itulah, siapa ngapain lah. Sekali-sekali kita nyantai gitu, meresapi nggak perlu susah-susah sebenarnya, nggak perlu dipikir. Meresapi, menerima apa yang ada aja yang sedang terjadi. Ini pas lagi mataharinya sembunyi, ya dirasakan. Pas angin berhembus, dirasakan. Ini pas matahari keluar lagi sedikit, dirasakan. Kadang-kadang kalau kita kembali, kalau aku kalau aku kembali ke hal-hal yang kelihatan, yang terasa, yang nyata, yang berada di luar diriku, biasanya itu mendorong untuk berpikir ke hal-hal yang lebih dalam gitu. Kadang-kadang, nggak selalu dan nggak harus gitu. Kadang-kadang indah kok menikmati hanya melihat daun-daun bergerak karena angin, dan nggak harus jadi puisi. Nggak harus mikirin puisi, nggak harus memikirkan kehidupan, walaupun hal-hal begitu sering datang secara otomatis gitu, karena pengalaman, karena latihan-latihan terdahulu gitu. Ini mungkin ini jadi kepikiran, wah ini ngeles aja nih, nggak punya bahan jadi ngomong seenaknya. Ya memang nggak apa-apa, memang aku nggak pernah janji akan memberi tema kok ya. Monolog kehidupan hari Senin, keluar apa saja gitu. Hari ini keluarnya seadanya, insat-insat. Cari jalan pintas yang cahayanya lumayan bagus. Tapi kadang aku senang keluar gitu. Kayak dulu waktu masih tinggal di Wimbledon. Sekarang sudah pindah dari Wimbledon karena nggak mampu beli flat satu lagi di Wimbledon. Flatku yang di Wimbledon aku kontrakin supaya bisa beli di sekitar 25 menitan dari Wimbledon. Jadi waktu di Wimbledon dulu, aku suka ke Wimbledon Common, taman luas gitu, hampir kayak hutan kecil lah gitu. Bisa untuk lari, bersepeda, indah lah, hijau banget gitu. Aku biasanya karena banyak rute di Wimbledon Common itu, aku kadang kalau lari nggak niat gitu, nggak niat rutenya mana, ikutin aja kaki kemana gitu. Kadang-kadang oh ini di mana gitu, bukan kalau misalnya tersesat gitu, tersesat gitu malah seneng. Oh ini rute baru ini, wah aku belum pernah lihat gitu. Terus ikutin aja gitu. Dan kadang-kadang itu jadi membuatku berpikir, kenapa nggak begitu dalam hidup? Bukannya pengen tersesat itu kan konotasinya negatif ya, kayaknya menderita, hilang arah gitu. Walaupun sebenarnya hanya diberikan rute baru
rute baru yang memang hal yang tidak kita kenal kadang membuat takut ya. Tapi indah sebenarnya kalau aku melihat kembali gitu. Kalau aku memang senang evaluasi, memetakan hidup yang sudah ku jalani gitu. Kadang-kadang lihat ada masalah-masalah di masa-masa sebelumnya yang solusinya itu bukan karena perencanaanku, bukan karena aku fight bertarung gila-gilaan gitu, kuat-kuatan melawan hidup gitu, tapi lebih karena aku yakin gitu. Ini kok jadi jualan yakin? Ini bukan jualan yakin, ini berbagi pengalamanku aja. Karena aku yakin, aku percaya bahwa aku menjalani setiap hal, aku berusaha sebaik-baiknya, tidak berniat menyakiti siapapun atau merugikan siapapun. Aku usahakan sebaik-baiknya, dan aku yakin aku akan aku dijaga, diopeni gitu. Dan keyakinan itu berulang-ulang terbuktikan gitu. Karena sudah terbuktikan, kadang-kadang kita jadi ragu karena masalahnya sepertinya masalah yang kita hadapi makin besar. Wah, ini mungkin kemarin-kemarin berlaku nih keyakinan begini gitu, terbukti nih yakin begini, ada penerimaan di dalam hati bahwa ya jalani aja sebaik-baiknya tanpa khawatir, tanpa ketakutan gitu. Dan kadang jadi ragu karena ya itu dulu berhasil begitu karena yakin aja, bukan yakin doang ya, tapi maksudnya dengan seperti yang aku bahas tadi, yakin dengan keyakinan segitu cukup gitu, yakin dan usaha sebaik-baiknya gitu aja cukup gitu. Tapi sekarang nih masalahnya lebih besar, jadi nggak mungkin nih cukup gitu. Aku harus berjuang kayak apa lagi nih, harus lebih nih, gini segala macam gitu. Dan jadi lebih khawatir, lebih takut gitu. Dan menurutku itu nggak benar, karena aku sudah melewati beberapa tahap dari yang masalah-masalah yang kalau sekarang aku dari kacamataku sekarang kelihatannya kecil, walaupun waktu menjalani besar. Setiap kita sedang menjalani masalah gede lah ya, pokoknya heboh. Tapi nanti kalau sudah selesai, melihat kembali ke belakang, ringan. Oh, gampang. Terus kita bandingkan dengan masalah yang sekarang. Wah, kalau yang sekarang berat, jangan. Aku bilang itu pada diriku sendiri ya, jangan. Ingat yang kemarin-kemarin juga bisa selesai. Bisa yakin sudah sampai di sini, sudah lebih jauh, sudah selalu lebih jauh. Kalau memang percaya dengan ada yang akan menyelamatkan, jangan percayanya setengah-setengah. Percayanya yang penuh. Kalau kemarin-kemarin diselamatkan dengan cara yang sama, dengan keyakinan yang sama, dengan lelaku yang baik yang sama, yakinnya juga sama dong gitu, bahwa ini cuma perspektif aja, masalah ini besar gitu. Ternyata sudah hampir 15 menit, jadi aku pamit dulu. Tidak terasa monolognya bisa sepanjang ini padahal tanpa rencana dan tema. Oke, selamat hari Senin. Kata siapa masalah itu besar atau kecil hanya dari perspektif. Kata Ibu Dina.